Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Yanita dari Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mataram. Di dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu rezim ekonomi internasional beserta dengan contohnya. Langsung saja, rezim internasional dapat diartikan sebagai kekuasaan yang terdapat pada antar negara di dunia yang disusun sedemikian rupa oleh para pembuat keputusan guna mencapai kepentingan bersama. Sehingga, rezim ekonomi internasional adalah suatu kekuasaan yang ada antar negara guna mencapai kepentingan bersama dalam lingkup ekonomi antar negara. Sejak awal tercetusnya, rezim ini bertujuan sebagai sebuah wadah yang mampu memodernisasi kepentingan para aktor, baik itu aktor negara maupun non-negara dalam ruang lingkup internasional. Seiring berjalannya waktu, kepentingan para aktor internasional menjadi semakin banyak, serta kepentingan para aktor yang berbeda, sehingga membutuhkan rezim yang lebih spesifik, serta mampu memodernisasi kepentingan yang lebih luas dengan jelas dan legal. Munculnya kepentingan-kepentingan tersebut secara tidak langsung telah menuntut rezim itu sendiri untuk terus memperbaharui sistem-sistem yang terdapat di dalamnya. Kontribusi rezim dapat mengatur kondisi internasional yang telah menjamah berbagai aspek kehidupan dan menjadikan rezim sesuatu yang cukup krusial. Kenapa Indonesia meminjam dana dari IMF pada saat krisis 98? Oke, secara garis besar pada saat itu Indonesia sedang BU alias butuh uang alias bokek berat. Sebelum membahasnya, mari kita bertanya terlebih dahulu, kenapa negara berutang dan apakah negara itu bisa bangkrut? Jawabannya, utang negara dipakai agar ekonomi dapat berkembang, tetapi di sisi lain berpendapat, bila utang negara terus menumpuk akan berbahaya bagi negara tersebut. Eits, nanti dulu, nyatanya utang Indonesia tiap tahun makin terus bertambah, tetapi jumlah pendapatan negara masih bisa bikin bernafas lega. International Monetary Fund atau IMF adalah organisasi internasional yang beranggotakan 189 negara yang bertujuan mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Dengan penjelasan singkat tersebut, perlu diketahui bahwa Indonesia adalah salah satu anggota IMF dan menghebohkan masyarakat saat Indonesia meminjam dari IMF bertepatan dengan krisis ekonomi Asia 97, padahal sejak bangsa ini berdiri, Indonesia sudah mulai berhutang pada IMF. Oke, kita kembali di masa awal kemerdekaan bangsa ini. Indonesia butuh banyak modal untuk memulai membangun kehidupan baru layaknya pengantin baru, karena perlunya modal untuk membangun negeri ini. Maka sejak saat itu Soekarno dan founding father lainnya menandatangani perjanjian hutang dari IMF. Sejak saat itulah sebenarnya Indonesia terus berhutang pada IMF, dan karena kepercayaan dunia internasional bahwa Indonesia akan muncul sebagai salah satu macan Asia seperti Taiwan dan Korea, IMF tak takut untuk berinvestasi dan meminjamkan dananya untuk Indonesia. Namun karena buruknya KKN di Indonesia ketika dipimpin oleh bapak pembangunan kita dan keluarganya yang dipertajam oleh kasus Mopnas Timor, kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia perlahan mulai tergerus. Singkat cerita, pada saat krisis 97, hutang luar negeri Indonesia sudah menggunung lebih dari 210 miliar US dollar dengan angka kredit macet mencapai hampir 50% dari GDP. Indonesia pun kehilangan kepercayaan dan pengaruhnya. Dengan kondisi tersebut, maka mau tak mau Indonesia kembali ke pangkuan IMF, dan pada tahun 2006 Indonesia sudah melunasi hutangnya, dan ini menjadi salah satu prestasi yang patut kita banggakan. Jadi tidak selamanya hutang itu buruk, asalkan jangan lupa untuk dibayar. Hutang level negara itu digunakan agar ekonomi terus berputar, pembangunan yang semakin baik, dan hidup semakin sejahtera. Dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali.